Pada video yang lalu, saya sudah pernah bercerita tentang Ratu Kalinyamat dalam 3 judul video, yakni yang pertama berjudul Ratu Kalinyamat, Ratu Jawa yang sangat ditakuti Portugis. Yang kedua berjudul Dendam Ratu Kalinyamat dan naiknya Jaka Tingkir menjadi raja. Dan yang ketiga berjudul Faktor Kegagalan Ratu Kalinyamat melawan Portugis. Nah, salah satu tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut ada yang bernama Jaka Tingkir. Maka video kali ini akan menceritakan secara singkat asal-usul Jaka Tingkir sampai dirinya menjadi Raja Pajang berdasarkan cerita rakyat. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Jaka Tingkir adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang berkuasa antara tahun 1568 sampai 1582 Masehi. Ketika menjadi raja, beliau bergelar Sultan Hadiwijaya. Beliau berhasil menjadikan daerah Kadipaten Pajang mencapai puncak kejayaannya dengan merubah statusnya yang asalnya daerah bawahan Kesultanan Demak menjadi Kerajaan Pajang, menggantikan kerajaan sebelumnya yakni Kesultanan Demak Bintoro. Namun sepeninggal Jaka Tingkir, Kerajaan Pajang mengalami keruntuhan dan digantikan oleh Kerajaan Mataram Islam. Berikut ini adalah ringkasan cerita Jaka Tingkir. Berdasarkan sumber cerita rakyat, asal-usul mengenai kisah Jaka Tingkir yang melegenda bermula dari kisah seorang pria bernama Ki Ageng Tingkir. Pada suatu malam, beliau mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpi tersebut, beliau mendengar suara yang menyuruhnya untuk memetik sebuah kelapa muda di samping rumahnya dan meminum airnya sampai habis. Pagi harinya, Ki Ageng Tingkir segera mendatangi pohon kelapa di samping rumahnya tersebut. Untuk melihat apakah ada kelapa muda seperti dalam mimpinya semalam. Betapa terkejutnya beliau karena mendapati pohon kelapa tersebut ternyata berbuah 1 biji kelapa muda seperti dalam mimpinya. Padahal seharusnya pohon kelapa tersebut belum waktunya untuk berbuah. Segera beliau memetik kelapa muda tersebut dan mengupasnya lalu ditaruh di atas meja. Rencananya beliau akan meminum air kelapa muda tersebut setelah mengembala kerbau. Tidak berapa lama setelah Ki Ageng Tingkir pergi, datanglah salah seorang kerabat beliau yang bernama Ki Ageng Pengging. Karena Ki Ageng Tingkir sudah pergi mengembala kerbau, maka otomatis yang ada di rumah cuma istrinya saja yang bernama Nyi Ageng Tingkir. Nah, ketika kerabatnya itu yakni Ki Ageng Pengging datang ke rumah secara mendadak, kebetulan di rumahnya Ki Ageng Tingkir itu tidak ada apa-apa untuk disuguhkan, baik itu makanan ataupun minuman. Lalu Nyi Ageng Tingkir yang kebingungan karena belum menyiapkan apa-apa untuk tamunya tersebut, spontan melihat kelapa muda yang tadi diletakkan oleh suaminya di atas meja. Tanpa berpikir panjang, Nyi Ageng Tingkir langsung menyuguhkan kelapa muda tersebut kepada tamunya itu, yang sekaligus masih kerabatnya juga, yakni Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging pun yang tidak tahu asal-usul kelapa muda tersebut langsung meminumnya. Tidak berapa lama, Ki Ageng Tingkir pulang dari mengembala kerbau dan ketika mau meminum air kelapa muda tersebut, beliau heran, kok kelapa muda miliknya tidak ada. Lalu beliau bertanya kepada istrinya perihal kelapa muda tersebut. Dan di situ juga masih ada Ki Ageng Pengging yang sedang menunggunya dari tadi. Nah, Ki Ageng Pengging menimpali bahwa kelapa muda tersebut sudah diminum oleh dirinya, karena tadi kelapa muda tersebut disuguhkan oleh istrinya. Mendengar jawaban tersebut, Ki Ageng Tingkir terduduk lemas dan berpesan kepada Ki Ageng Pengging bahwa Ki Ageng Pengging harus berjanji suatu saat nanti kalau anaknya menjadi penguasa tanah Jawa, maka anak Ki Ageng Tingkir juga harus ikut mendampinginya. Nah, lalu Ki Ageng Tingkir bercerita bahwa dia bermimpi disuruh meminum air kelapa muda dari pohon di samping rumahnya, dan jika ia meminumnya, maka keturunannya akan menjadi Raja Jawa. Akan tetapi takdir berkata lain, ternyata yang meminum air kelapa muda tersebut adalah Ki Ageng Pengging kerabatnya. Maka ia yakin bahwa keturunan Ki Ageng Pengginglah yang suatu saat nanti akan menjadi penguasa atau raja di tanah Jawa. Beberapa bulan setelahnya, benar saja, ternyata Nyi Ageng Pengging, istri Ki Ageng Pengging hamil besar. Pada suatu hari, beliau ngidam ingin melihat wayang beber. Lalu suaminya, yakni Ki Ageng Pengging, membawa istrinya untuk menonton pertunjukan wayang beber, yang kebetulan dalangnya adalah kerabatnya sendiri, yakni Ki Ageng Tingkir. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba Nyi Ageng Pengging mengalami kontraksi dan merasa akan segera melahirkan. Nyi Ageng Pengging pun melahirkan dengan dibantu oleh Nyi Ageng Tingkir.
Bayi tersebut kemudian dinamai Mas Karebet karena lahirnya pas pertunjukan wayang beber yang berbunyi brebet-brebet ketika terkena angin pas dimainkan. Sepuluh tahun kemudian, ayah Jaka Tingkir yakni Ki Ageng Pengging terbunuh oleh Senopati Kesultanan Pajang, yakni Sunan Kudus. Alasan eksekusi tersebut karena beliau dan gurunya yakni Syekh Siti Jenar mendapat tuduhan memberontak terhadap kerajaan Demak. Setelah kematian ayahnya, Mas Karebet kemudian diasuh oleh ibunya yang kini menjadi janda. Tak berlangsung lama, ibunya yakni Nyi Ageng Pengging juga ikut meninggal karena sakit-sakitan setelah ditinggal suaminya. Lalu Mas Karebet diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir yang saat itu statusnya juga sudah menjadi janda. Mas Karebet kemudian tumbuh sebagai pemuda yang cerdas dan tangguh. Nyi Ageng Tingkir yang melihat potensi anak angkatnya itu kemudian menyuruhnya untuk berguru kepada Ki Ageng Selo. Di tangan gurunya inilah Mas Karebet belajar banyak hal mulai dari pemerintahan hingga masalah bela diri dan kanuragan. Ki Ageng Selo kemudian menjulukinya dengan nama Jaka Tingkir yang diambil dari nama daerah asalnya. Guru Jaka Tingkir yang lain adalah Sunan Kalijaga. Setelah Jaka Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo cukup lama dan sudah menyerap hampir sebagian besar ilmu gurunya tersebut, lalu gurunya memerintahkan Jaka Tingkir untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Jaka Tingkir kemudian meminta restu kepada ibu angkatnya yang sudah mengasuhnya dari kecil. Sesudah mendapatkan restu dari guru dan ibunya, lalu Jaka Tingkir berangkat ke Demak. Pertama-tama, dia menemui kerabatnya di Demak yang bernama Ki Ganjur. Atas lobi-lobi Ki Ganjur pula lah Jaka Tingkir akhirnya bisa diterima menjadi prajurit Kesultanan Demak Bintoro di masa Sultan Trenggono. Berkat banyak keahlian yang dikuasainya, karir Jaka Tingkir terus melesat dengan sangat cepat. Maka dalam waktu singkat dirinya diangkat menjadi Panglima Prajurit Tamtama. Nah, salah satu tugasnya ketika itu adalah menyeleksi calon prajurit baru. Suatu hari datanglah seorang calon prajurit baru yang bernama Dadung Awuk. Akan tetapi si Dadung Awuk ini orangnya itu congkak dan sombong. Dia tidak mau diseleksi karena merasa dirinya itu sudah hebat dan sakti. Dia justru menantang Jaka Tingkir secara terang-terangan untuk apa? Untuk memamerkan kehebatannya. Ya awalnya Jaka Tingkir tidak mau atau tidak menggubrisnya. Akan tetapi si Dadung Awuk ini terus-menerus memprovokasinya. Karena terus-menerus diprovokasi, akhirnya kesabaran Jaka Tingkir pun habis dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan ya kita tahulah pasti yang menang adalah Jaka Tingkir. Bahkan Jaka Tingkir tidak sengaja membunuh Dadung Awuk. Dan tak butuh waktu lama, berita ini pun sampai di telinga Sultan Trenggono dan membuat Sultan marah besar atas kecerobohan Jaka Tingkir ini. Akhirnya Sultan Trenggono memecat Jaka Tingkir. Setelah Jaka Tingkir dipecat oleh Sultan Trenggono, dia sangat frustasi dan galau. Kemudian dia memutuskan untuk mengembara ke hutan di Pegunungan Kendeng, dan di sanalah dia bertemu dengan seorang kakek yang bernama Ki Ageng Ngerang, yang ternyata masih memiliki hubungan dengan bapaknya, yaitu Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo. Setelah Jaka Tingkir menceritakan kisahnya, dirinya lalu langsung dibawa oleh Ki Ageng Ngerang untuk berguru kepada salah seorang kerabatnya yang bernama Ki Buyut Banyu Biru. Tak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, Jaka Tingkir sudah berguru kepada Ki Buyut Banyu Biru. Kini Jaka Tingkir pun semakin berkembang, baik kesaktiannya maupun spiritualnya. Dan jiwanya pun sudah jauh lebih matang dari sebelumnya. Setelah dirasa cukup, Ki Buyut Banyu Biru menyuruh Jaka Tingkir untuk kembali ke kerajaan Demak untuk kembali mengabdi kepada kesultanan tersebut. Awalnya, Jaka Tingkir agak keberatan dan menolak, ya karena dirinya itu sudah dipecat dan diusir oleh Sultan Trenggono sendiri. Akan tetapi, gurunya lebih tahu yang terbaik bagi muridnya ini dan sudah mempersiapkan segalanya. Sebelum Jaka Tingkir berangkat ke Demak, gurunya yakni Ki Buyut Banyu Biru memberikan Jaka Tingkir sebuah bekal berupa segenggam tanah Siti Sangar. Kemudian gurunya juga berpesan agar setelah dirinya sampai di Istana Prawoto di Demak, Jaka Tingkir disuruh untuk memasukkan tanah tadi ke dalam mulut kerbau Danu yang ada di Istana Prawoto Demak. Nah, khasiatnya adalah ketika mulut kerbau Danu tersebut kemasukan tanah tadi,
maka akan langsung mengamuk dan hanya Jaka Tingkirlah yang bisa menghentikan amukan tersebut. Sesampainya di Istana Prawoto, Demak, Jaka Tingkir pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya itu. Kerbodanu pun langsung mengamuk dan menghancurkan Istana Prawoto Demak. Setelah mulutnya dimasukkan atau dimasuki tanah milik Jaka Tingkir yang sengaja dibawanya tadi. Semua prajurit, bahkan Sultan Trenggono sekalipun, tidak bisa menghentikan amukan kerbau tersebut. Nah, Kerbodanu pun terus mengamuk konon hingga beberapa hari lamanya. Di tengah amukan kerbau tersebut, Sultan Trenggono tiba-tiba melihat Jaka Tingkir, yaitu orang yang pernah dipecatnya beberapa bulan yang lalu, sedang berjalan dengan sangat tenang di dekat kerbau tersebut. Seolah-olah itu sama sekali tidak apa-apa atau tidak takut kepada kerbau tersebut. Nah, kemudian Sultan Trenggono spontan memanggilnya dan langsung memintanya agar menghentikan amukan Kerbodanu tersebut. Sultan Trenggono juga berjanji apabila Jaka Tingkir berhasil menghentikan amukan kerbau tersebut, dirinya dijanjikan bahwa jabatannya sebagai Panglima Prajurit Tamtama di Kesultanan Demak akan dikembalikan lagi kepadanya. Jaka Tingkir pun langsung menyetujuinya dengan dibantu oleh ketiga temannya, yaitu Mas Onco, Ki Wuragil, dan Ki Wila. Jaka Tingkir langsung mengepung Kerbodanu yang sedang mengamuk tersebut dan melawannya. Tak butuh waktu lama, Jaka Tingkir berhasil memukul leher kerbau tersebut dan tanah Siti Sangar keluar dari mulutnya. Kerbodanu pun seketika kembali tenang dan Jaka Tingkir pun kembali mendapatkan jabatannya di Kesultanan Demak tadi. Nah, setelah Jaka Tingkir mendapatkan kembali jabatannya, dia bekerja dengan sangat profesional dan berhasil menjadi orang terdekat sang sultan. Bahkan dia dinikahkan dengan salah satu putri sultan yang bernama Ratu Cempaka Emas dan diberi tugas untuk mengurus wilayah Pajang. Kemudian Jaka Tingkir diangkat menjadi adipati di Pajang. Ketika terjadi perebutan tahta di Kerajaan Demak sepeninggal Sultan Trenggono, Jaka Tingkir dengan bantuan rekannya yaitu Ki Ageng Pepanahan, Ki Ageng Penjawi, dan Ki Jurumartani berhasil memenangkan peperangan. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada video saya yang lalu yang berjudul Dendam Ratu Kalinyamat dan naiknya Jaka Tingkir menjadi raja. Singkat cerita, setelah dirinya berhasil menumpas lawan politiknya yang bernama Arya Penangsang, dia diangkat sebagai pemimpin Kerajaan Demak sesuai perjanjiannya dengan Ratu Kalinyamat. Akan tetapi dia memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Pajang, yang menandai berdirinya Kerajaan Pajang sebagai pengganti Kerajaan Demak. Jaka Tingkir pun menjadi Raja Pajang pertama dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang berhasil mencapai kejayaannya dengan wilayah kekuasaan mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Pada tahun 1582 Masehi, terjadi perang antara Kerajaan Pajang yang dipimpin olehnya melawan Kadipaten Mataram yang dipimpin oleh anak angkatnya sendiri yang bernama Danang Sutawijaya, yang pernah saya singgung pada video saya yang lalu. Nah, Danang Sutawijaya, anak angkatnya yang sangat disayanginya itu, dahulu kan Danang Sutawijaya itu berhasil membunuh Arya Penangsang dengan pusaka tombak Kiai Pleret milik Jaka Tingkir. Masih ingat kan ya? Nah, setelah berhasil membunuh Arya Penangsang, lalu kan Jaka Tingkir menghadiahkan tanah Mataram. Nah, setelah mendapatkan hadiah tanah Mataram dari bapak angkatnya ini, kemudian Danang Sutawijaya kemudian membangun kekuasaan dan sekarang malah melawan balik bapak angkatnya sendiri, yaitu Jaka Tingkir. Dalam pertempuran itu, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. Kemudian Kerajaan Pajang ditaklukkan oleh Kadipaten Mataram atau Kerajaan Mataram, dan daerah Pajang kembali menjadi daerah bawahan. Kalau dulu menjadi daerah bawahan Demak, kali ini menjadi daerah bawahan Mataram, menjadi daerah bawahan anak angkatnya sendiri. Padahal kan dulu Jaka Tingkir kan menghadiahkan tanah Mataram kepada anak angkatnya Danang Sutawijaya untuk dikelola menjadi kadipaten. Ketika sudah dikelola, sudah besar, ternyata membangun basis pertahanan sendiri, membangun kerajaan sendiri, malah menghabisi atau menghancurkan atau menyerang bapak angkatnya sendiri yang dulu pernah menghadiahi tanah tersebut. Ya, itulah politik.
Insya Allah kapan-kapan kita bahas.